Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswandi dari kelas 5 AP2. Di sini saya akan menjelaskan tentang SLIMS atau Senayan Library Management System. Adalah sistem untuk mengelola perpustakaan secara digital. Dengan SLIMS, pustakawan bisa mencatat dan mengatur data buku lewat fitur bibliografi, mengelola data keanggotaan untuk mencatat identitas dan status anggota, serta mengatur sirkulasi seperti peminjaman dan pengembalian buku. Pengguna juga bisa mencari koleksi lewat katalog online tanpa harus datang ke perpustakaan. SLIMS mudah digunakan dan cocok untuk berbagai jenis perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan fitur bibliografi. Jadi fungsi utama dari modul ini adalah untuk mengelola data koleksi seperti buku, jurnal, dan bahan digital. Di sini ada menu untuk daftar bibliografi. Di sini juga ada menu untuk mengedit, menghapus, dan sebagainya. Dan yang di bawah sini ada menu untuk menambah di bibliografi baru. Di sini kita masukkan atau isi data seperti judul, pengarang, pernyataan tanggung jawab, edisi, info detail spesifik, nomor eksemplar, GMD, tipe isi, tipe media, tipe pembawa, kalau terbit, ISBN atau ISSN, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, deskripsi fisik, judul seri, klasifikasi, nomor panggil dan subjek, serta bahasa. Dan ada abstrak atau catatan, gambar sampul, lampiran berkas, data biblio terkait, dan ini ada menu untuk sembunyikan atau tunjukkan di opak, dan promosikan ke beranda. Dan setelah semua data sudah diisi, kita bisa simpan, klik simpan di sini, maka bibliografi yang sudah diisi bisa langsung ada di halaman beranda. Baik, saya akan menjelaskan tentang keanggotaan di fitur SLIMS. Yang pertama, klik keanggotaan dan tambahkan anggota ID. Dan nama anggota. Selanjutnya tanggal lahir, anggota sejak, tanggal registrasi, berlaku hingga, institusi, tipe anggota, jenis kelamin, alamat, kode pos, alamat surat, nomor telepon, nomor fax, nomor identitas, catatan, tunda keanggotaan. Selanjutnya di sini kita bisa menambahkan foto. Jika semua data sudah diisi, klik simpan. Maka sudah terdaftar jadi anggota baru dan sudah bisa melakukan transaksi seperti meminjam buku dan transaksi lainnya. Selanjutnya, jika ingin meminjam buku, kita bisa masukkan ID anggota. Boleh sudah saya capek pencet. Setelah memasukkan ID anggota, klik mulai transaksi. Klik peminjaman, masukkan kode eksemplar buku yang ingin dipinjam. Setelah itu, klik selesai transaksi. Selanjutnya, jika ingin mengembalikan, masukkan ID eksemplar buku yang dipinjam tadi. Klik kembali. Selesai. Baik, perkenalkan, nama saya Fajar Nur Wahid. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video materi dari teman-teman saya. Kali ini saya akan membahas keanggotaan. Untuk keanggotaan, mohon maaf. Kali ini saya akan bahas bibliografi. Kali ini untuk melakukan flowchart bibliografi di SLIM, yaitu adalah mulai login, proses username dan paspor, dan jika verifikasi data login, jika gagal kita ulangi, jika berhasil kita lanjut ke dashboard. Setelah masuk ke dashboard SLIM,
teman-teman bisa mengklik menu bibliografi. Setelah mengklik menu bibliografi, klik tambah bibliografi baru. Nah, ini penting teman-teman. Sebelum dalam SOP perpustakaan itu, sebelum menambah klik tambah bibliografi baru, sebelum itu kita pustakawan wajib mengecek buku induk untuk memastikan apakah buku atau bahan pustaka yang akan dimasukkan ke bibliografi itu telah tercatat atau telah memiliki kode eksemplar. Setelah mengecek buku induk, pustakawan membuat lembar katalog. Setelah itu baru kita baru masuk lagi ke sistem input data bibliografi, proses data bibliografi. Nah, di sini teman-teman verifikasi data bibliografi sini jika gagal akan mengulang. Yang paling penting itu di verifikasi data bibliografi adalah kode eksemplar buku yang perlu diperhatikan dalam SLIMS. Jika bahan pustaka atau bahan koleksi memiliki kode eksemplar yang sama, maka sistem akan menolaknya. Kedua, jika berhasil, simpan data bibliografi, lanjut kembali ke dashboard, selesai. Yang kedua itu saya akan menjelaskan sirkulasi. Sirkulasi lumayan panjang ya teman-teman. Kembali ke menu utama, tetap start dashboard. Klik sirkulasi, klik mulai transaksi. Setelah mulai transaksi, input ID anggota. Di sini sistem memproses ID anggota keanggotaan. Setelah memproses ID anggota, sistem masuk ke transaksi peminjaman. Jika pemustaka ingin melakukan transaksi peminjaman yaitu berupa peminjaman koleksi, maka langsung masuk ke proses kode eksemplar buku. Setelah melakukan kode eksemplar buku, transaksi selesai, kembali ke dashboard. Namun jika pemustaka ingin melakukan pengembalian atau perpanjangan, maka masuk ke transaksi perpanjangan. Jika ingin melakukan perpanjangan, klik masuk ke proses perpanjangan koleksi. Transaksi kembali ke dashboard. Namun jika pemustaka ingin melakukan pengembalian koleksi, tidak masuk proses pengembalian koleksi. Transaksi selesai, kembali ke dashboard. Dan yang terakhir sini adalah keanggotaan. Sini pustakawan sebagai dashboard, masuk ke dashboard, klik keanggotaan, tambah anggota. Sini tipe pendaftaran. Tipe pendaftaran keanggotaan maksud saya di sistem itu adalah tambah anggota baru atau perpanjangan keanggotaan. Nah, jika ingin melakukan tambah anggota baru, klik tambah anggota, input data pemustaka, menginput data anggota baru. Sistem memproses data anggota baru, simpan keanggotaan. Namun jika gagal, sistem mengulang lagi. Jika berhasil, masuk ke pendaftaran keanggotaan sukses, proses cetak kartu. Pustakawan mencetak kartu anggota, kembali ke dashboard. Namun jika pemustaka ingin melakukan perpanjangan keanggotaan, klik perpanjangan. Sini bedanya tambah anggota baru dan perpanjangan keanggotaan, bedanya itu adalah input ID anggota untuk melakukan perpanjangan. Sedangkan kalau tambah anggota baru, proses tambah anggota baru itu untuk menggunakan data seperti KTP, alamat, tanggal lahir, tempat tinggal, email, serta nomor telepon. Sedangkan untuk perpanjangan keanggotaan adalah tinggal menginput ID anggota lama. Masuk ke proses ID anggota, simpan keanggotaan. Jika tidak berhasil, ulangi lagi ke proses. Jika berhasil, lanjut pendaftaran keanggotaan sukses. Proses cetak kartu anggota, kembali ke dashboard, selesai. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.